Terkadang yang paling indah dalam menghadapi ujian bukanlah meminta berhenti ujian segera, tapi meminta Allah menambahkan kekuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Terkadang kita itu terlena dengan kemudahan yang Allah berikan sehingga lupa bersyukur. Tapi baru sedikit ujian datang aja kita langsung kayak waduh insecure, kok kayaknya kita doang yang paling susah, kayaknya kita doang nih yang paling menderita, seolah-olah seperti itu ya teman-teman. Ya balik lagi, memang jiwa manusia itu selalu mengarahkan pada kenyamanan, keindahan, ketenangan, pengennya sih kayak gitu ya. Tapi apa daya dong, kadang-kadang hidup ini gak mungkin sih flat gitu-gitu aja. Bahkan aliran sungai yang seolah-olah tenang aja menyimpan sejuta makna di dalamnya. Nah untuk hari ini Bunda gak mau ngebahas aliran sungai atau ujian kehidupan, tapi Bunda mau ngebahas juga sih salah satu ujian anggaran, yaitu adalah seringnya kebablasan. Nah selalu ingat ya, kita boleh banget menikmati proses di setiap bagian kehidupan kita, tapi jangan pernah lupa juga untuk mengecek progres ya. Jangan sampai kita terlena dengan proses yang terlalu lama sehingga kita lupa pada tujuan utama. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke poin-poin langkah yang salah buat kita. Kita itu berarti kamu dan Bun Ai yang sering banget kebablasan. Oke, jadi yang pertama adalah menggunakan metode yang sama. Nah, please banget bagi kamu yang gajiannya bulanan atau mingguan atau harian, itu nggak harga mutlak harus ngatur gaji sesuai dengan income kamu. Sebagai contoh nih, Bunda pribadi punya usaha sampingan yang sekarang Bunda lagi laksanakan gitu atau lagi dikerjakan. Nah jujur aja sebagai konten kreator pemula yang masih sangat-sangat gitu ya belajar, itu kan income naik turun, tapi Bunda selalu stabilkan dengan mengumpulkan seluruh pendapatan Bun Ai dari tanggal 1 sampai tanggal 22, sehingga dari tanggal 1 sampai tanggal 22 itu benar-benar nggak diapa-apain, baik dari endorsement, baik dari YouTube, baik dari Shopee affiliate. Nanti tanggal 22 atau 23 baru deh tanggal gajiannya Bun Ai. Jadi Bunda tahu nih, oke, berarti income kita sekian nih. Karena ini ada trik rahasia ya. Kadang-kadang karena penghasilan sampingan itu adalah sunnah, dimana kadang-kadang sunnah itu terlena kan. Kadang-kadang sunnah itu pahalanya besar tapi kita melupakan gitu ya, atau melenakan ya. Sama penghasilan sampingan sebenarnya bisa berefek besar untuk anggaran kita. Cuma karena itu bukan sebuah kewajiban, ujung-ujungnya penghasilannya meningkat, jajannya juga meningkat. Ini yang kalau di Smart Mom Class Bunda suka bilang menjadi pencuri uangnya sendiri. Jadi jualannya rame banget, income-nya bisa berjut-jut setiap bulan tapi nggak dapet apa-apa. Karena ya itu tadi, merasa ya udahlah ini kan emang usaha sampingan, jadi nggak usah dipepet-pepet banget sehingga jajannya juga makin total. Ada yang punya pengalaman kayak gitu nggak? Kalau ada yang sama boleh tulis-tulis di kolom komentar ya. Bunda doain mudah-mudahan 2022 ini berakhir menjadi pencuri uangnya sendiri. Amin. Karena kan bisa jadi nih di setiap bulan kamu penghasilannya tetap, tapi pengeluarannya mohon maaf berbeda-beda. Mungkin di bulan ini nih kondangan lagi banyak-banyaknya, sumbangan lagi full-fullnya. Nah ini harus dirubah untuk metodenya kalau saran dari Bun Ai. Oke, yang kedua adalah membuat anggaran bulanan. Nah, yang pertama, budget bulanan yang dibutuhkan selalu dibelanjakan di awal seluruhnya. Ini udah pernah Bun Ai bahas ya. Insya Allah besok Bun Ai bakalan ngebahas tentang gimana caranya sih kita ini ngebelanjain budget bulanan kita supaya nggak over budget. Nah, contoh aja, teman-teman punya budget mingguan untuk sayur 250.000. Ketika belanja ke pasar nih, habisnya 230, 245, itu ngerasa yeay kembalian 5.000. Nah pertanyaan Bun Ai, apakah benar-benar yakin nih kalau dalam seminggu ini benar-benar cuma make atau cuma menggunakan yang kita belanjain di hari itu? Ataukah ada yang kurang baik sayuran, bumbu, atau mungkin pelengkap lainnya? Jadi saran dari Bun Ai, gunakan maksimal di 60% dulu, atau maksimal banget ini pakai banget gitu ya, di 70%-nya. Sisanya 30%-nya bisa kita alokasikan menjadi pegangan harian kalau nanti kurang. Kecuali teman-teman emang punya budget sendiri
sendiri, aku punya budget sendiri Bun Ai untuk pegangan harian. Sehingga dana tak terduga tidak membackup yang sifatnya kebutuhan inti. Dana tak terduga itu hanya membackup yang sifatnya itu dadakan. Kayak misalnya kondangan, patungan ya kan. Nah, ini baru di backup sama si dana tak terduga. Apalagi untuk kamu-kamu yang sifatnya penyayang gitu ya, sayang banget kalau lihat promo supermarket udah susah payah bikin flyer, kalau nggak dibelanjain kayak sayang. Nah, mendingan jangan dipakai semua ya. Oke, selanjutnya adalah menabung keinginan terlalu banyak. Alih-alih menabung atau sinking fund, malah menabung untuk sesuatu yang kurang penting. Contoh nih, dana daruratnya belum full, apalagi menghadapi resesi 2023. Kalau saran dari Bun Ai, fullin aja dulu dana daruratnya. Tapi nanti pembahasan resesi 2023 insya Allah Bun Ai buatkan lagi untuk videonya ya teman-teman. Jadi saran dari Bun Ai ini adalah menabung keinginan jangan terlalu banyak. Jadi kalau mau bikin sinking fund, mulai dari yang wajib dulu, pajak tahunan, daftar ulang anak, terus dana darurat 3 dulu. Tambahin sisipan Bun Ai untuk keinginan, boleh pilih mau home decor atau liburan dulu nih atau mau beli panci baru dulu. Nah, itu masuknya ke home decor kan. Jadi salah satu itu dulu, baru nanti bikin sinking fund yang agak banyak teman-teman. Oke, lanjut ya, kita akan membuat anggaran per minggu. Sebagai contoh, teman-teman yang udah gagal selalu menggunakan anggaran bulanan, menggunakan budget bulanan, ini selalu gagal Bun Ai. Mau dari dompet pinter yang biasa banget sampai yang pinter banget, ternyata tetap membuat aku belum pinter banget. Gimana nih Bun Ai? Saran dari Bun Ai, buat aja anggarannya per minggu. Contoh, gajian, ketika gajian bayarin semua kewajiban pasti. Kewajiban pasti itu apa sih? Tagihan, cicilan, iuran, 3 sifat ini. Jadi kalau ada yang nanya, Bun Ai listrik masuknya kemana? Kalau listrik kamu itu bulanan di awal harus dibayar, ya udah masuknya ke tagihan. Tapi kalau listrik kamu kayak Bun Ai nih, token, Bun Ai masukinnya ke mingguan. Sehingga tinggal disesuaikan, di setiap minggu jatahnya sekian. Kalau emang udah mau nyampe limitnya, kita hemat-hemat. Mohon maaf banget ya teman-temannya, ada suara Rafa lagi ngoceh juga. Lagi cerita dia di depan. Mohon maaf ya. Oke, jadi lanjut. Nah, kalau misalnya kewajiban setelah kita bayarin ini, baru sisanya kita pisahin menjadi 5 amplop. Jujur, kalau di private class itu semua case-nya tuh beda-beda. Jadi ada yang sisanya 5 juta Bun Ai, berarti ngebaginya gimana? Kita lihat dulu dari komponen kewajibannya. Memang secara detail itu dibahas di private class ya teman-teman. Yang mau ikutan boleh banget juga. Nomornya ada di description box, tapi biasanya private class tuh adanya cuman kayak sebulan sekali gitu. Sekali lagi kita ngebahasnya cuma versi ibu rumah tangga aja. Jadi pendekatannya lebih kepada ibu rumah tangga. Nah, balik lagi ya, jadi kita bagi 5 amplop. Masing-masing amplop itu akan membiayai setiap minggunya yang sifatnya bisa kita sesuaikan. Kayak makanan, kalau emang lagi budgetnya mepet kan bisa kita sesuaikan untuk menunya. Listrik, kalau misalnya budgetnya mepet juga kita bisa sesuaikan untuk nominal tokennya. Pokoknya sifatnya tuh kayak fluktuatif. Tapi yang paling penting sebelum membagi menjadi 5 amplop, tagihan sudah dibayarkan semua. Karena ingat, gaji kamu tetap gajian bulanan. Jadi ketika minggu itu kamu bagi rata ya nggak bisa. Khawatirnya ada 1 minggu yang kamu nggak ngerti ada tagihan yang meledak, itu nggak boleh ya. Tagihan meledak tuh kayak apa? Kayak listrik. Bunda pribadi di rumah lama dulu kan tagihannya tuh bulanan. Jadi kadang-kadang suka over budget juga sih. Kalau yang sekarang tuh malah agak enak karena token, jadi kita bisa sesuaikan aja. Nah, Bun Ai biasanya ngisinya tuh setiap minggu teman-teman. Mungkin ada yang sebagian bilang juga, jadi rugi Bun Ai administrasinya berkali-kali. Ya kalau Bun Ai pribadi rugi 2.000-2.500 nggak apa-apa lah ya, dibanding Bun Ai over budget sampai ratusan ribu. Jadi kalau Bun Ai itu bukan berarti hemat harus nggak keluar uang, tapi hemat itu memilah-milah, ibaratnya yang paling efektif, yang paling efisien tuh yang mana. Dan mohon maaf banget kalau goyang-goyang, udah hafal lah ya teman-teman.
Video Bun Ai mah selalu goyang-goyang, orang ada gantungan kunci kesayangan soalnya ya. Oke, lanjut, ini adalah yang sering banget ngerasa, aduh gimana ya, kok gajian aku udah boncos banget nih. Nah, kenapa sih anggaran 5 amplop itu Bun Ai sarankan supaya setiap minggu tuh punya spirit baru. Kadang-kadang nih, ya secara nggak sadar ketika boncos atau ketika ngerasa boros, padahal belum gajian, itu dibikin boros abis sampai gajian teman-teman. Jadi kayak ngerasa, ya udahlah, nanti kita mulai lagi aja pas gajian bulan depan. Sama kalau kayak mau ibadah, nanti deh ya, hari Senin aku mulai baca Quran, hari Senin deh aku mulai tahajud, pas Senin kayak ngerasa nggak jadi, Selasa nggak jadi juga, Rabu nggak jadi juga, terus kayak gitu. Nggak terasa deh Idul Fitri ya kan. Ada yang sama nggak? Kalau ada yang sama boleh ya tulis-tulis di kolom komentar. Jadi sama, jadi saran dari Bun Ai, kalau emang udah ngerasa gajiannya boncos di tengah-tengah, ya udah jangan nunggu gajian lagi. Ini masalahnya ada resiko. Misalnya nih, contoh, kita udah over budget sampai di tanggal 10, gajiannya masuk di tanggal 25. Ya udah, tanggal 11-nya keluarin semua sisa yang ada di dompet pintar, bikin anggaran ulang yang kira-kira sisanya itu bisa mengcover dari tanggal boncos kamu sampai tanggal gajian. Pokoknya saran dari Bun Ai, jangan biarkan keborosan atau keboncosan kamu itu makin parah teman-teman. Oke, langkah selanjutnya adalah nekat. Nekat kayak gimana Bun Ai? Contoh nih, udah tahu anggaran sayur itu selalu boncos sampai 40%. Berarti anggaran yang kamu buat anggaran sayur itu kurang. Pilihannya cuma dua, mau nambah anggaran atau teman-teman mau ngurangin menunya, kan kayak gitu. Bukan misalnya setiap bulan belanja bulanan dijatahin 300.000, tapi aktualnya selalu 500.000, berarti kan ini kurang. Jangan nekat, jangan gunain anggaran yang itu lagi. Kecuali teman-teman mau cut beberapa keinginan pokok, bukan kebutuhan, keinginan. Seperti lagi nyuci baju, biasanya ada 3 mata rantai nih. Deterjen, pewangi pakaian, pewangi saat menyetrika, mohon maaf, diputus salah satu rantainya, ya udahlah nggak usah pakai pewangi pakaian, toh nanti pas ngegosok atau pas nyetrika pakai pewangi nyetrika. Nah itu bisa, jadi itu maksudnya memutus salah satu keinginan pokok ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah berhenti stok barang dengan alasan apapun. Kenapa? Karena kalau kamu yang sering banget kebablasan, ketika stok barang kamu udah gak bisa belanja lagi. Sementara hobi kamu itu selalu ngeliatin promo di weekend, maka ini akan bertolak belakang dengan hobi kamu. Jadi saran dari Bun Ai, gak usah stok barang, setiap weekend bisa jalan-jalan, tapi bukan buat keinginan, melainkan buat kebutuhan. Oke, di 30 menit terakhir kita sapa-sapa makan bubur pakai kecap. Halo Cibubur dan juga Cilacap. Ada bayam dimasak santan. Halo Citayam dan juga Banten. Yang disayang jangan menangis. Halo Malang dan juga Ciamis. Dan seluruh teman-teman yang senantiasa mendukung channel sederhana ini, like, comment, positif, subscribe. Terima kasih ya. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon maaf banget atas setiap kekurangan dari video keluarga Bun Ai. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.